Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam semangat. Oke, kita berjumpa lagi pada video ini, video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10 baik MIPA maupun IPS dengan subbab budidaya tanaman pangan. Minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas berbagai jenis tanaman pangan, dari mulai karakteristiknya, umurnya, dan bagaimana cara perkembangbiakannya, sampai ke hal-hal yang dibutuhkan untuk proses budidaya tanaman pangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses dan teknik budidaya tanaman pangan yang meliputi 5 proses. Nah, tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Ya, proses dan teknik budidaya tanaman pangan meliputi 5 proses atau teknik. Yang pertama, pengelolaan lahan, persiapan benih dan penanaman, pemupukan, kemudian pemeliharaan, dan yang terakhir pengendalian OPT atau hama atau organisme pengganggu tanaman baik pas panen ataupun pasca panen. Baik, proses dan teknik yang pertama adalah pengelolaan lahan. Ya, standar-standar penyiapan lahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lahan petani yang digunakan harus bebas dari pencemaran limbah beracun. Ya, seperti kita sudah ketahui sebelumnya bahwa bisa saja terjadi pencemaran baik di tanah ataupun air, ya, yang air terlebih lagi ketika air yang digunakan itu untuk pengairan di lahan tersebut. Jadi, lahan pertanian itu harus bebas dari segala pencemaran, baik pencemaran dari air, tanah, udara, apapun itu. Yang kedua, penyiapan lahan atau media tanam dilakukan dengan baik agar struktur tanah dan menjadi gembur dan beraerasi dengan baik sehingga perakaran dapat berkembang secara optimal. Ya, jadi tanahnya itu harus disiapkan dengan baik atau media tanam itu harus disiapkan dengan baik sehingga bisa menjadi media tanam yang baik untuk tanaman pangan kita. Memiliki aerasi yang baik, ya, sirkulasi udara, dan sehingga perakarannya dapat berkembang secara optimal. Gitu. Yang ketiga, penyiapan lahan harus menghindari terjadinya erosi permukaan tanah. Ya, kelongsoran tanah dan atau kerusakan sumber daya lahan lainnya. Ini berhubungan dengan poin 1, bebas dari pencemaran limbah ataupun pada erosi lahan, longsor, dan sebagainya. Keempat, penyiapan lahan merupakan bagian integral dari upaya pelestarian sumber daya lahan dan sekaligus sebagai tindakan sanitasi dan penyehatan lahan. Jadi walaupun kita yang menyiapkan lahan, baiknya adalah juga sebagai upaya pelestarian lingkungan. Ya, jangan sampai kita egois dalam pengelolaan lahan atau penyiapan lahan sehingga menghancurkan ekosistem lainnya. Ya. Yang kelima, apabila diperlukan, penyiapan lahan disertai dengan pengapuran, penambahan bahan organik, pembenah tanah atau soil amelioration, dan teknik perbaikan kesuburan tanah. Ya, boleh sekali sebenarnya menggunakan pembenah tanah atau penambah organik untuk menyiapkan atau mengelola lahan kita. Tapi itu tadi balik lagi untuk menghindari terjadinya pencemaran baik itu dari tanah, air, ataupun udara. Sehingga penyiapan atau pengelolaan lahan ini tetap harus ramah lingkungan. Yang keenam, penyiapan lahan dapat dilakukan dengan cara manual ataupun dengan alat mesin pertanian. Contohnya adalah dengan pembajakan alat tradisional, kalaupun manual ya, bajak sawah gitu dengan kerbau misalnya. Atau dengan zaman yang canggih ini juga sudah bisa menggunakan traktor ya. Pembajak dengan alat modern ya. Bebas mau pakai cara manual ataupun dengan alat modern dalam rangka menyiapkan dan mengolah lahan kita. Persiapan benih dan penanaman. Baik, sebelum kita masuk kepada poin-poin standar penanaman, maka saya menyarankan kalian untuk mengecek description box. Di situ
Saya sudah memberikan 2 link untuk kalian tonton ya. Link tersebut merupakan persiapan benih dan juga mulai penanaman. Baik dari penanaman dengan media tanah sampai juga ke hidroponik. Jadi tonton terlebih dahulu. Oke, kalau sudah menonton kita lanjut kepada pembahasan. Umumnya benih tanaman pangan langsung ditanam tanpa adanya penyemaian, kecuali untuk budidaya padi di sawah. Nah, pilihlah benih yang memiliki vigor atau sifat-sifat benih baik, serta tanam sesuai dengan jarak tanaman yang dianjurkan untuk setiap jenis tanaman pangan. Nah, penanamannya itu biasanya dengan cara ditugal, ya. Jadi, dilubangi sedikit dulu tanahnya, baru diberikan bibitnya atau diberikan nanti perkecambahannya. Baru kemudian ditutup, ya, sesuai dengan jarak ya, jangan berdekatan terlalu dekat. Dan barulah bisa bertumbuh dengan baik. Tetap kita harus memberikan pengairan dan nutrisi yang baik pada bibit atau benih tersebut. Nah, kita masuk kepada standar penanaman ya. Yang pertama adalah standar benih. Penanaman benih atau bahan tanaman dilakukan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan. Ya, tadi seperti kita sudah bahas harus diberi jarak tanam ya. Dan kebutuhan benih per hektar yang disesuaikan dengan persyaratan spesifik bagi jenis tanaman, varietas dan tujuan tanaman. Jadi memang harus disesuaikan dengan syaratnya. Kan gak mungkin kalau kita menanam tanaman yang merambat dan merambatnya di bawah seperti ubi jalar, kita menanamnya dengan yang dekat-dekat. Karena berjauhan pun ubi jalar akan tumbuh tetap mendekat daun-daunnya yang merambat tersebut. Yang kedua, penanaman dilakukan pada musim yang tepat atau sesuai dengan jadwal tanaman dalam manajemen produksi yang bersangkutan. Jadi jangan sampai kita menanamnya justru pada musim yang tidak sama, tidak cocok. Ketiga, saat penanaman diantisipasi agar tanaman tidak menderita cekaman kekeringan, tidak pula kebanjiran, tergenang, atau faktor abiotik lainnya. Jadi pada proses penanaman harus diketahui juga kondisi sekitarnya, kondisi lahan sekitarnya. Tidak boleh kekeringan, tidak boleh juga terlalu banjir sehingga tergenang gitu, atau ada gangguan-gangguan lainnya, misalnya sedang terkena OPT, lahannya, itu akan mengganggu juga dalam proses penanaman. Yang keempat, untuk menghindari serangan OPT pada daerah endemis dan eksplosif, benih atau bahan tanaman dapat diberi perlakuan sebelum ditanamkan. Ini sudah kita bahas sebelumnya pada proses pada bab benih ya, pada subbab benih, di mana harus ada seed treatment terlebih dahulu jika diperlukan. Dilakukan pencatatan tanggal penanaman pada buku kerja ya. Jadi jangan cuma uang kas aja yang dicatat, juga pada penanaman benih juga harus dicatat. Guna memudahkan jadwal pemeliharaan, penyulaman, pemanenan, dan hal-hal lainnya. Apabila benih memiliki label, maka label harus disimpan. Jadi pada proses persiapan benih sampai ke penanaman ya, sebagai wirausaha budidaya tanaman pangan, tidak hanya kalian menanam kemudian menunggu saja, tapi kalian juga harus melakukan pembukuan serta memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga tanaman pangan yang kita budidaya tetap berhasil tumbuh dengan baik sampai akhirnya nanti berproduksi dan kita bisa panen dengan mutu dan kualitas yang baik serta layak untuk dikonsumsi. Oke, pemupukan. Pemupukan sudah dibahas sebelumnya pada hal-hal yang berkaitan dengan proses budidaya tanaman. Jadi kita hanya mengulang saja di bagian ini. Pemupukan bertujuan untuk memberi nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, jenis-jenis pemupukan pun sudah ada dan sudah dibahas di materi sebelumnya. Kemudian pemupukan baik pemupukan organik, anorganik atau pembenah tanah, berikut juga dengan pelindung tanaman harus mengikuti
mengikuti anjuran pemerintah bahwa pemupukan harus memberikan hasil yang sebesar-besarnya dan memberikan dampak negatif yang sekecil-kecilnya. Serta pemupukan harus baik atau ramah lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan manusia. Nah, pemupukan dapat diberikan sekaligus pada saat tanam atau sebagian diberikan pada saat tanam, kemudian nanti sebagiannya lagi diberikan beberapa minggu setelah tanam. Oleh karena itu, pemupukan harus dilakukan dengan tepat, baik cara, jenis, dosis, dan waktu aplikasinya. Nah, untuk tepat-tepatnya pun sudah dibahas sebelumnya. Di sini kita akan bahas sedikit lagi tentang standar pemupukan. Yang pertama, tepat waktu, yaitu aplikasi sesuai dengan kebutuhan, stadia tumbuhan tanaman, dan kondisi lapangan yang tepat. Ya, seperti tadi bisa sekaligus, bisa sebagian-sebagian tergantung jenisnya tanamannya dan sesuai kebutuhannya. Yang kedua, tepat dosis, yaitu jumlah yang diberikan saat pemupukan itu sesuai dengan anjuran atau rekomendasi spesifik untuk jenis tanaman dan lokasi tertentu. Yang ketiga, tepat cara pengaplikasiannya, yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan. Mungkin untuk pupuk yang cair bentuknya bisa penyemprotan gitu ya dengan alat semprot, atau juga padat bisa langsung dicampurkan pada tanahnya. Nah, pemberian pupuk mengacu pada hasil analisis kesuburan tanah dan pemberian tanam dan kebutuhan tanaman yang dilakukan oleh BPTP, Balai Pengkaji Teknologi Pertanian setempat. Nah, yang pertama, penyemprotan pupuk cair pada tanaman atau foliar spray tajuk tanaman tidak boleh menggunakan tidak boleh meninggalkan residu zat-zat kimia pada tanaman yang dipanen. Itu tadi karena residu-residu yang tertinggal bisa saja menjadi polutan dan OPT untuk tanaman. Yang kedua, mengutamakan penggunaan pupuk organik serta disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi fisik tanah. Ketiga, penggunaan pupuk tidak boleh mengakibatkan terjadinya pencemaran air. Ya, yang tadi ya, residu-residu tadi takutnya akan menjadi polutan sehingga bisa mencemari air, tanah, udara mungkin. Nah, kalau untuk air takutnya mencemari air baku, contohnya untuk waduk, telaga, embung, empang, atau air tanah dan sumber air lainnya. Nah, untuk pupuk organik atau pupuk berasal dari makhluk hidup haruslah untuk diberi perlakuan terlebih dahulu atau direkayasa terlebih dahulu. Contohnya untuk dari kotoran-kotoran itu tolong lebih dahulu untuk diolah sampai menjadi pupuk yang layak untuk dipakai. Pemeliharaan ya, tanaman itu juga walaupun kita sudah menanamnya bukan berarti kita langsung lepas tangan tunggu sampai produksi, tapi kita harus memeliharanya juga. Nah, kegiatan pemeliharaan tanaman pangan meliputi penyulaman, penyiraman, pembubunan. Mungkin penyiraman itu udah paling general ya kita ketahui. Nah, sekarang kita belajar tentang penyulaman. Ya, penyulaman adalah kegiatan menanam kembali untuk mengganti benih yang tidak tumbuh atau tumbuhnya tidak normal. Jadi nanti ditanam dulu seperti biasa penyiapan benihnya, kemudian penanaman sampai nanti ditaruh pada tempat yang mana benihnya itu tidak tumbuh atau tidak normal gitu. Nah, untuk pembubunan dilakukan untuk menutup pangkal batang dengan tanah. Nah, standar pemeliharaan tanaman seperti berikut. Yang pertama itu, tanaman pangan harus dipelihara sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman. Ya, kalau misalnya tanaman pangan kita adalah tanaman yang berkarakteristik dapat tumbuh dan bereproduksi dengan baik pada tanah yang lembab, maka ya kita harus memeliharanya dengan menyediakan tanah yang lembab. Begitu. Ini semua harus cocok, harus sesuai dengan karakteristik sehingga tanaman pangannya dapat tumbuh dan berproduksi optimal serta menghasilkan produk pangan bermutu tinggi. Nah, yang kedua,
tanaman pangan harus dijaga agar terlindung selain dari OPT juga dari gangguan hewan ternak, binatang liar, dan lainnya. Intinya kita juga harus menjaga tanaman tersebut, tanaman pangan yang kita budidaya dari berbagai gangguan. Itulah yang dimaksud pada bagian pemeliharaan. Pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, pengendalian OPT ini harus disesuaikan dengan tingkat serangannya dan harus diusahakan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak yang sekecil-kecilnya. Perlu diulangi lagi, dampaknya ini adalah dampak negatif. Gitu. Nah, pengendalian OPT dapat dilakukan secara manual maupun dengan pestisida ataupun fungisida, gitu ya, fungisida. Jika menggunakan pestisida harus dilakukan dengan tepat jenis, tepat mutu, tepat dosis, tepat konsentrasi, tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat cara dan alat pengaplikasiannya. Jadi yang sudah dibahas pada materi sebelumnya bahwa pengendalian OPT ini atau pelindung tanaman ini juga memiliki beberapa kriteria ya yang tepat-tepat seperti kemarin. Ada beberapa hal yang harus disesuaikan untuk penggunaan pestisida ini selain memenuhi 6 tepat yang sudah disebutkan tadi. Seperti penggunaan pestisida diupayakan seminimal mungkin meninggalkan residu pada hasil panen. Nah, yang kedua dan selanjutnya mengutamakan penggunaan pestisida hayati, pestisida yang mudah terurai, dan pestisida yang tidak meninggalkan residu. Selanjutnya, penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan pekerja. Itu tadi sudah disebutkan pada materi sebelumnya, tidak boleh mengganggu kesehatan manusia dan tidak merusak lingkungan. Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif juga pada lingkungan, terutama untuk biota tanah dan biota air. Tata cara pengaplikasian pestisida harus mengikuti aturan yang tertera pada label. Dan pestisida yang residunya berbahaya bagi manusia tidak boleh diaplikasikan menjelang panen ataupun pasca panen. Terakhir, panen dan pasca panen. Ya, panen adalah tahap akhir dari budidaya tanaman pangan. Setelah panen, hasil panen akan memasuki tahap pasca panen. Nah, panen pun juga memiliki standar. Yang pertama, pemanenan harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat sehingga produknya pas matangnya, gitu, atau buahnya pas matangnya dan menghasilkan produk dengan mutu yang baik dan juga layak untuk dikonsumsi. Gitu. Yang kedua, penentuan saat panen yang tepat untuk setiap komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang berlaku. Jadi beberapa tanaman memang punya standar waktu atau umur panen. Yang ketiga, cara pemanenan tanaman pangan harus sesuai dengan teknik dan anjuran baku untuk setiap jenis tanamannya. Sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tidak rusak, juga tinggi dan tetap segar untuk waktu yang lama. Dan meminimalisasi tingkat kehilangan hasil atau kerugian hasil. Yang keempat, panen bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat mesin pertanian. Ya, manual seperti ini, ada ani-ani, ada juga sabit, ya alat-alat pertanian yang dapat membantu proses panen secara tradisional. Adapun alat panen tani modern seperti ini. Yang kelima, kemasan atau wadah yang digunakan harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari terjadinya kontaminasi dan berbagai gangguan-gangguan organisme lainnya. Oke, itu tadi proses dan teknik dari budidaya tanaman pangan. Nah, karena kalian sudah mengetahui proses dan teknik budidaya tanaman pangan, kalian bisa eksplor lebih lagi. Walaupun memang kita di masa pandemik ini tidak bisa mengunjungi pertanian atau perkebunan, kalian bisa melihatnya melalui internet. Berselancarlah di internet yang dengan baik, dengan bermanfaat, mencapai manfaat yang maksimal, sehingga kalian bisa melihat nih, bagaimana proses dan teknik budidaya untuk masing-masing tanaman pangan. Oke, sekian pembahasan
proses dan teknik budidaya tanaman pangan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.